Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kang Mulyawan sebagai dosen pengampu mata pelajaran metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Silpa, saya dari kelas PAI 52. Di sini saya akan menyampaikan tugas yang telah diberikan oleh Akang, yaitu tentang analisis skripsi dan artikel jurnal untuk bahan literatur review. Di sini saya mengambil topik pendidikan Islam dengan tema media pembelajaran. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu analisis skripsi. Penulis skripsi yang pertama yaitu Khairul Anam dengan judul skripsi pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Bani Mukiman Bangkalan. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2015 dan lokasi penelitiannya yaitu di SMP Bani Mukiman. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasilnya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama yaitu penerapan penggunaan media pembelajaran di SMP Bani Mukiman Bangkalan pada mata pelajaran PAI sangat kecil, sehingga minat belajar siswa SMP Bani Mukiman Bangkalan terhadap pelajaran PAI kurang baik. Terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Bani Mukiman Bangkalan. Hal ini dapat diketahui dari hasil persentase yang sangat kecil, yaitu 0,49.327%. Karena penggunaan media pembelajaran yang diterapkan di SMP Bani Mukiman Bangkalan juga sangat kecil, dengan kisaran persentase 0,9.728% saja, sehingga dengan demikian pengaruhnya dapat dikategorikan kurang baik. Untuk skripsi yang kedua yaitu penulisnya Diah Nurmaladewi dengan judul skripsi pemanfaatan media pembelajaran daring pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 4 Ponorogo. Tahun terbitnya yaitu pada tahun 2021 dan lokasi penelitiannya yaitu di SMP Negeri 4 Ponorogo. Di sini beliau menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan dan hasilnya yaitu berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, peneliti menemukan hasil penelitian yang pertama yaitu media pembelajaran daring yang digunakan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Ponorogo yaitu media sosial berupa WhatsApp dan YouTube, dan menggunakan platform learning berupa Google Classroom atau Google Form. Yang kedua yaitu kendala pemanfaatan media pembelajaran daring di SMP Negeri 4 Ponorogo. Hambatan dari guru yaitu hambatan internal, meliputi hambatan psikologis dan hambatan fisik, serta hambatan eksternal yaitu kultural dan lingkungan. Sedangkan hambatan dari siswa yaitu hambatan internal, meliputi hambatan psikologis dan hambatan fisik, serta hambatan eksternal yaitu lingkungan. Hasil penelitian yang ketiga yaitu upaya guru PAI mengatasi kendala internal yaitu menggunakan media yang praktis dan mudah digunakan siswa, menarik dan fleksibel, memberi nilai secepat mungkin, menelpon anak,
orang tua atau kunjungan rumah. Melihat nilai sesuai yang dikerjakan siswa, mengerjakan pada malam hari, mengatur waktu. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal yaitu beradaptasi, menyadari dan mengutamakan tugas mengajar. Penulis yang ketiga yaitu Diah Lutfiana Nurwati dengan judul skripsi Strategi Guru Sejarah Kebudayaan Islam dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tulung Agung. Di sini diterbitkannya pada tahun 2019. Dan lokasi penelitiannya yaitu di MI Negeri 3 Tulung Agung. Di sini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dan hasil temuannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama yaitu strategi guru sejarah kebudayaan Islam dalam pemanfaatan media audio yaitu dengan mendesain materi pelajaran menjadi sebuah lagu, melakukan tanya jawab terkait isi lagu yang dinyanyikan, melakukan evaluasi dengan tes tulis dan lisan yang berkaitan dengan materi SKI yang telah didesain menjadi sebuah lagu tersebut. Dan hasil penelitian yang kedua yaitu strategi guru sejarah kebudayaan Islam dalam pemanfaatan media visual, yaitu dengan memperkenalkan dan menunjukkan gambar-gambar kepada siswa sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Memberikan tugas kepada siswa dengan menggunakan media gambar. Tugasnya bisa berupa tugas kelompok maupun tugas individu. Evaluasi atau penilaian dilakukan dengan melakukan tes tulis maupun tes lisan secara kelompok maupun individu. Dan hasil penelitian yang ketiga yaitu hambatan guru sejarah kebudayaan Islam dalam pemanfaatan media pembelajaran di MI Negeri 3 Tulung Agung yaitu minimnya media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jika guru tersebut ingin menggunakan media audio dalam proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menyediakan sendiri media karena tidak semua kelas terdapat media audio. Selain itu, di MI tersebut belum ada guru yang tersertifikasi sebagai guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, sehingga mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam masih diajarkan oleh guru kelas. Dan skripsi yang kelima yaitu penulisnya Aprilia Dwi Setiadiningrum dengan judul skripsi pengaruh media pembelajaran mind mapping terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih kelas 6 di MI Nur Rahman Sidoarjo. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2020 dan lokasi penelitiannya yaitu di MI Nur Rahman Sidoarjo. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun temuan dan hasilnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa media mind mapping meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih di MI Nur Rahman Sidoarjo. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis korelasi dan dibuktikan dengan analisis regresi linear sederhana, menghasilkan terhitung sebesar 2,684. Pengujian hipotesis taraf signifikan yang pertama ditetapkan 0,05 atau sebesar 5% dan menggunakan uji dua pihak Sig2-Tailed serta didasarkan pada derajat kebebasan atau degree of freedom. DK sama dengan N kurangi 2 yaitu 40 kurangi 2 sama dengan 38 sehingga diperoleh nilai T tabel sama dengan 0,68100 maka nilai T hitung lebih dari T tabel
atau 2,684 lebih besar dari 0,68100, sehingga HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran mind mapping memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih. Dan skripsi yang kelima yaitu penulisnya Yunita Munandar dengan judul skripsi Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Parkol Videoscribe pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Negeri 2 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Tahun diterbitkannya yaitu pada tahun 2018 dan lokasi penelitiannya yaitu di MTS Negeri 2 Raman Utara. Pendekatannya menggunakan pendekatan research and development. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu yang pertama, menghasilkan media pembelajaran berbasis Parkol Videoscribe pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Hasil yang kedua yaitu kelayakan media pembelajaran berbasis Parkol Videoscribe pada mata pelajaran Akidah Akhlak menurut para ahli sangat layak. Hasil validasi, ahli materi mendapatkan rata-rata skor persentase 88%, ahli media mendapatkan rata-rata skor persentase 91%, dan yang ketiga yaitu respon guru dan peserta didik terhadap menghasilkan media pembelajaran berbasis Parkol Videoscribe pada mata pelajaran Akidah Akhlak sangat menarik. Hasil uji telaah pakar mendapatkan rata-rata skor 94%. Hasil uji coba kelompok kecil mendapatkan rata-rata skor 89% dan uji coba lapangan mendapatkan rata-rata skor 97%. Penulis skripsi yang keenam yaitu Mas Runi dengan judul skripsi Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI Miftahul Ulum Ambahai, tahun ajaran 2019-2020. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2021 dan lokasi penelitiannya yaitu di MI Miftahul Ulum Ambahai. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dan hasil yang didapat peneliti yaitu berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa kreativitas guru dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MI Miftahul Ulum Ambahai dengan menggunakan metode yang bervariasi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Metode yang digunakan guru seperti metode ceramah, metode diskusi dan presentasi, metode tanya jawab, metode penugasan, metode permainan, dan metode simulasi. Dalam penggunaan metode pembelajaran, guru dapat menyesuaikan banyaknya waktu dalam tiap kali pertemuan dan juga dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolahan sesuai dengan metode yang diterapkan. Dengan menggunakan media yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Media yang digunakan guru antara lain contohnya seperti LCD proyektor, laptop atau tablet, media kertas, video, teman sejawat, bahkan guru juga bisa membuat media pembelajaran sendiri yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Untuk skripsi yang ketujuh yaitu penulisnya Ahmad Junaidi dengan judul skripsi Pemanfaatan Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di MTSN Negeri 1 Kota Banjarmasin.
Diterbitkannya yaitu pada tahun 2019 dan metode penelitiannya yaitu di MTS Negeri 1 Kota Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dan hasil temuannya yaitu berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran akidah akhlak di MTS Negeri 1 Kota Banjarmasin sudah optimal dan dimanfaatkan dengan sebaiknya, seperti pemanfaatan buku pelajaran, papan tulis, spidol, kartu, laptop, LCD beserta perangkatnya sudah baik, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru akidah akhlak sudah lama. Juga materi pelajaran yang dikuasai, ditambah ketersediaan media yang dimiliki sekolah serta alokasi waktu yang cukup menjadi faktor pendukung dalam pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Untuk skripsi yang ke-8 yaitu penulisnya Rino dengan judul skripsi penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MAN 3 Banjarmasin. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2019 dan lokasi penelitiannya yaitu di MAN 3 Kota Banjarmasin. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dan hasil temuannya yaitu berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa penggunaan media pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MAN 3 Banjarmasin berjalan dengan cukup baik. Di antara penggunaan media yang digunakan adalah media audio, media visual, dan media audiovisual, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran yaitu faktor tujuan, faktor situasi dan kondisi, faktor sarana prasarana, serta faktor guru. Untuk skripsi yang ke-9 yaitu penulisnya Muhlisin dengan judul skripsi penggunaan media LCD dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam materi Sirah Nabawiyah di MTS Nur Aini Kelurahan Alalak Tengah Kota Banjarmasin. Tahun diterbitkannya yaitu pada tahun 2019 dan lokasi penelitiannya yaitu di MTS Nur Aini. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan media dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam materi Sirah Nabawiyah kelas 7 di MTS Nur Aini Kota Banjarmasin sudah berjalan dengan baik. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut pada materi Sirah Nabawiyah adalah media audiovisual berupa LCD, media visual berupa papan tulis, dan juga menyelinginya dengan mempraktikkan sholat tersebut. Tujuan dari penggunaan media pembelajaran tersebut tentunya untuk membantu memahamkan materi ajar kepada siswa di dalam proses pembelajaran. Dan skripsi yang terakhir yaitu penulisnya Purnama Sari Siregar dengan judul skripsi efektivitas pembelajaran akidah akhlak melalui media pembelajaran audiovisual siswa di MTS swasta Nurul Falah Tamosu Panompuan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Diterbitkannya yaitu pada tahun 2021 dan lokasi penelitiannya yaitu di MTS swasta Nurul Falah Tamosu Panompuan. Dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan hasil temuannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran akidah akhlak
melalui media audiovisual sudah efektif karena pembelajarannya disertai dengan audiovisual gerak, yaitu dengan menampilkan video atau film